Halo semuanya, suaraku kedengaran? Iya. Bilangin suaramu. Sabar ya. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail. Saya mewakili kelompok kami, kelompok 1 dari kelas pagi, menyampaikan proyek. Proyek di sini berjudul Digital Calendar. Arduino Uno R3. Arduino adalah pengendali micro single board yang bersifat open source, dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. Hardware dalam Arduino memiliki prosesor Atmel AVR dan menggunakan software dan bahasa sendiri. Arduino Uno R3 adalah papan pengembangan microcontroller yang berbasis chip Atmega 328P. Arduino Uno memiliki 14 digital pin input Sudah? Maaf, saya ulang lagi. Arduino Uno R3 ada papan pengembangan microcontroller yang berbasis chip Atmega 328P, memiliki pin 0 sampai 13 dan memiliki 6 pin input analog, yaitu diantaranya dari pin A0 sampai A5. Arduino bisa dikoneksikan menggunakan USB, jak listrik, atau header ICSP, dan Arduino memiliki tombol reset. Fungsi Arduino Uno dibuat untuk memudahkan kita dalam melakukan prototyping atau memprogram microcontroller, membuat alat-alat canggih berbasis microcontroller. Memprogram Arduino sangat mudah karena sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, yaitu C++, yang mudah untuk dipelajari dan sudah didukung oleh library yang lengkap untuk komponennya dengan menggunakan software Arduino IDE. Untuk flowchart Arduino kita bisa dilihat yang pertama kita mulai, lalu instalasi LCD 16x2 untuk menampilkan kalendernya. Yang kedua kita tampilkan display jam dan tanggalnya. Baru untuk masuk ke settingnya, di setting kita bisa dapat mengatur jam, mengatur menit, mengatur detik, mengatur hari, mengatur tanggal, mengatur bulan, mengatur tahun, dan selesai men-setting. Di sini kita bisa mengubah lagi kalender dengan memasuk menu setting lagi. Skema digital. Jadi sebelum kita melakukan pembuatan secara real, kita melakukan simulasi. Simulasi dilakukan dengan menggunakan aplikasi Proteus 8. Di sini komponen yang diperlukan yaitu Arduino Uno R3, 4 button. Di sini ada 4 button, yaitu button down, up, back, dan next. Yang kedua, ini rangkaian LCD dengan menggunakan I2C. Dan terakhir, RTC DS1307 sebagai penentu jam atau waktunya. Penyusunan rangkaian. Pertama, kita hubungkan dengan pin yang ada di Arduino, di mana untuk tombol-tombolnya dihubungkan dengan pin down pin 11, pin up pin 10, pin back, button back ke pin 9, dan button next pin 8. Untuk selanjutnya, kita menghubungkan LCD dan RTC dengan Arduino, di mana yang dihubungkan yaitu pin SCL pada I2C dan RTC.
dihubungkan dengan pin A5 dan pin SDA pada I2C dan RTC dengan pin A4. Selanjutnya, kita melakukan memasukkan program, memasukkan coding. Jadi, untuk memasukkan coding, kita membuka pengaturan Arduino, masuk ke menu edit, dan kita memerlukan di mana letak program file yang kita compile dari aplikasi Arduino IDE tadi. Jadi untuk codingnya sendiri apabila sudah di-compile akan tersimpan di sistem, di mana kita harus mengcopy tempat di mana hasil compilan itu pada program file di Arduino. Apabila sudah tercopy, maka kita akan melakukan running atau menjalankan simulasi. Jadi untuk tampilan awalnya, apabila sudah berhasil, LCD menyala dengan tampilan awal kalender digital. Yang kedua, untuk melakukan setting, kita memerlukan untuk menekan tombol next selama 2 detik, di mana itu akan muncul tampilan setting RTC yang dimaksudkan untuk mengaturkan tanggal. Jadi untuk mengatur tanggal, kita menggunakan tombol next, back, up, dan down, di mana tombol next untuk memindah kursor, di mana di sini dari jam pindah ke menit, pindah ke detik, pindah ke hari, tanggal, bulan, dan tahun. Itu menggunakan next, maka itu akan maju ke kanan. Sedangkan back akan kembali. Untuk mengubah nilai dari setiap komponen ini tadi, itu untuk up, itu untuk menambah, jadi itu menjadi auto increment atau menambahkan 1. Di mana apabila kita menggunakan tombol up, misalkan di sini jamnya jam 2, kita menggunakan tombol up, maka jamnya akan bertambah dengan nilai 1. Jadi di situ akan berubah menjadi jam 3. Untuk menyimpannya, kita hanya perlu menekan tombol next hingga paling akhir di tahun, dan akan muncul tampilan setting RTC oke. Algoritma coding. Jadi pertama tadi instalasi coding, di mana codingnya yang berkaitan dengan penelitian gitu. Sebagai contohnya codingnya seperti ini untuk instalasinya. Demikian pula untuk pengabdian masyarakat. Ya. Nah kemudian yang banyak itu adalah kriteria untuk dan ya, luaran. Nah, di sini ada instalasi LCD 12x2 dan RTCDS 1307. Pendefinition pin button, di mana tadi pinnya untuk dicocokkan dengan apa yang tadi, terus setting membaca RTC, di mana kita mengambil settingan waktu dan jam atau tanggal di RTC tadi, terus pengaturan tombol edit, dan memasukkan aturan cara mengedit jam, menit, detik, hari, tanggal, bulan, dan tahun. Penerapan hasil simulasi. Dari hasil simulasi, kita memerlukan komponen yang diperlukan untuk dibuat nyata, yaitu Arduino, breadboard, kabel jumper, LCD 16x2, button, dan RTC. Instalasi hampir sama dengan yang tadi, dihubungkannya, tetapi kita menggunakan breadboard sebagai perantara. Nah, di sini untuk hasil instalasi tadi, tampilan awal kalender digital muncul, yang kedua muncul jam dan tanggal. Ini untuk mengatur setting tadi, kita bisa masuk dalam mode setting tadi dengan menekan next selama 2 detik. Terus untuk mengatur tadi kita menggunakan 4 button tadi. Setelah kita mengaturnya, kita menyimpannya dengan nanti muncul dengan tulisan setting RTC oke, dan apabila telah berhasil maka akan kembali ke tampilan jam dan tanggal. Nah, dengan pengujian selanjutnya pengujian akan dibuktikan dengan video yang mungkin akan ditampilkan, akan saya tampilkan sekarang. Mana videonya?
Mana nih videonya? Stop share. PowerPoint, dasar coding. Mana punya video kah? Mana tadi video? Sumpah bingung lah. Screen aja. Nggak muncul masalahnya. Ini aja kan? Ada suara tidak? Di sini saya akan menjelaskan komponen yang digunakan untuk proyek digital kalender. Di sini ada breadboard, Arduino Uno R3, Ada suara tidak? LCD 16x2, RTC DS1307, 4 buah button, dan kabel jumper. Untuk dihubungkan ke breadboard, pertama daya ground LCD dan RTC dihubungkan dengan breadboard bagian daya dan ground. Kedua, SCL dan SDA LCD dan RTC dihubungkan dengan breadboard. Ketiga, untuk bagian minus button dihubungkan dengan ground board. Untuk yang dihubungkan ke Arduino, pertama SCL dan SDA dihubungkan dengan I2C SCL dan I2C
Mohon maaf sebelumnya. Ada suaraku? Mohon maaf sebelumnya karena ada sedikit masalah teknis dengan komputernya, dengan laptop dan juga jaringannya. Untuk presentasi digital kalender sampai di sini saja. Sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Mohon maaf, waktu telah habis. Sekarang kita lanjut ke materi kedua, yaitu kampusku di era new normal. Waktu saya persilakan. Selamat pagi. Selamat pagi dosen dan mahasiswa STIMIK 10 November Jayapura. Selamat pagi, Kak. Di sini saya akan mempresentasikan dan menampilkan hasil video dari kelompok saya, kelompok 1, TI kelas pagi, kelas semester 5. Untuk videonya, pertama silahkan saya akan menampilkan dulu videonya. Silahkan bisa dilihat dulu dengan judul Kampusku di Era New Normal. Yang menjelaskan bahwa menurut analisis Kemendikbud, pemanfaatan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar akan menjadi hal yang sangat mendasar. Pembelajaran jarak jauh saat ini diterapkan oleh seluruh lembaga pendidikan, terkadang membuatku rindu pada suasana kampus sebelum masa pandemi. Dulu, kelas ini sangat ramai, dipenuhi oleh teman-temanku yang belajar bersama. Untuk pandangan saya sebagai dosen terkait pembelajaran daring atau jarak jauh atau online, untuk kita di bidang keilmuan komputer khususnya, memang seharusnya tidak ada masalah, dalam artian akan baik-baik saja. Kenapa saya katakan tidak ada masalah? Karena itu terkait kemampuan atau keahlian kita dalam memanfaatkan teknologi online atau daring atau jarak jauh tadi. Mungkin yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pribadi kita, khususnya sebagai mahasiswa, dalam mencermati pelaksanaan suatu pembelajaran berbasis daring. Dia harus disiplin, dia harus punya tanggung jawab, dia harus punya dedikasi, seperti itu.
menurut saya sebagai maba di STIMIK 10 November tentang pembelajaran daring ya pasti akan berbeda. Ketika kita SMA pertemuan konvensional itu, kalau di daring kita harus lebih mengikuti, harus lebih banyak bertanya dengan dosen dan ini. Kalau untuk pembelajarannya sendiri materinya lebih mudah dimulai. Sedangkan yang daring ya harus cari-cari referensi lain, tidak harus tetap mengikuti materi. Dalam keadaan marilah kita jaga kesehatan bersama dengan cara dan air mengalir atau sensor. Kedua, selalu memakai masker jika melakukan kegiatan di luar rumah. Dan ketiga, jangan lupa untuk menjaga jarak saat berada di rumah. Marilah kita menjaga kesehatan bersama dengan diri dan orang terdekat. Salam sehat, ayo cegah corona bersama. Baik, waktunya sisa 5 menit. Demikian video yang saya tampilkan. Selanjutnya akan saya tampilkan presentasi mengenai beda videonya atau cara apa dari kelompok kami, bagaimana kami memproses dalam membuat video tersebut. Ini dia, pertama kita mulai metode pembuatan videonya. Pertama dimulai, lalu mulai. Oke. Selanjutnya untuk presentasi, dia punya pembuatan video. Pertama dari metodenya. Pertama kita dari pembuatan naskah, terus survei lokasi, pengambilan gambar atau storyboard, editing, produksi, lalu video pendek, kampusku di era new normal. Latar belakang videonya, judulnya seperti tadi sudah disampaikan, kampusku di era new normal, konsepnya adalah sinema. Sinopsis dari video ini, video pendek ini adalah bercerita tentang perasaan mengenai perbedaan pembelajaran yang dulu dan sekarang di masa new normal, disertai dengan sedikit flashback dan audio yang menyentuh dan pendapat dosen dan maba mengenai metode pembelajaran jarak jauh. Untuk latar belakangnya, dia lokasinya di STIMIK. Untuk waktunya pembuatan naskah dan survei lokasi tanggal 3 sampai 4 Desember 2020, pengambilan gambar 14 sampai 20 Desember 2020, editing pertamanya 23 sampai 24 Desember 2020, editing keduanya 20 sampai 23 Januari 2021, editing akhirnya 24 sampai 25 Januari 2021, dan produksinya tanggal 26 Januari 2021. Untuk teknik pembuatan videonya ada teknik pengambilan gambar, ada close up, full shoot, long shoot, medium close up, compositing. Untuk pengambilan suaranya ada teknik voice over. Untuk teknik editing dan produksi video, hardware-nya kami menggunakan laptop dan smartphone. Untuk software-nya kami menggunakan Windows Movie Maker. Untuk teknik editing, pertama ada media, text, lalu ada transition untuk di Windows Movie Maker-nya. Selanjutnya ada musik, efek, ada tracks, dan timeline. Untuk videonya tersendiri, pertama bisa dilihat dari gambarnya masing-masing. Gambar pertama menceritakan pembelajaran jarak jauh yang sudah mulai digunakan semenjak masa pandemik dimulai. Lalu kedua, saat artis atau tokoh utamanya memikirkan bagaimana perbedaan yang terjadi saat pembelajaran jarak jauh mengubah suasana kampus. Lalu gambar ketiga, kelas yang sepi saat mulanya pembelajaran jauh dilakukan. Gambar selanjutnya ada yang pas sedikit flashback, di mana saat pembelajaran secara normal sebelum pandemi. Lalu kedua gambar selanjutnya adalah pas wawancara,
mengenai pendapat dosen dan maba mengenai metode pembelajaran jarak jauh. Untuk sumber videonya sendiri itu kami mendapatkan untuk yang di luar dari video dari artisnya, kami mendapatkan dari YouTube, dari channel Raja Drone ID, dan dari channel Pak Heru. Untuk sumber gambarnya, kami menemukan gambar di internet untuk tentang cara menghambat corona. Sumber audionya sendiri, selain suara artisnya atau suara tokoh utamanya, kami mengambil dari musiktutplus.com. Sekian mengenai video kami, dan juga mengenai presentasinya. Mohon maaf atas kekurangan dan ketidaknyamanannya. Terima kasih, selamat pagi. Baik, apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke materi berikut. Permisi sebentar, saya baru lihat ada pertanyaan dari Pak Jim tentang kesulitan atau hambatan dalam pembuatan videonya. Kalau menurut saya sendiri sih kesulitan atau hambatannya sih pertama dari alat-alatnya yang kurang memadai. Kami hanya menggunakan smartphone untuk merekam, dan untuk editingnya sendiri kami, karena ini pertama kalinya kami edit video, jadi kami menggunakan aplikasi yang standar yaitu Windows Movie Maker. Selanjutnya juga karena waktu dari yang kurang bertepatan di antara kelompok kami. Mengenai hambatannya sih mungkin sekitar itu saja. Terima kasih. Apa ada yang mau bertanya lagi? Oh ya, Pak Jim ada bertanya keinginan yang ingin disampaikan ke depan penonton, kepada penonton. Untuk keinginannya sendiri sih, ini kita hanya mau menyampaikan tentang tadi kita tentang pembelajaran jarak jauh yang sekarang kita harus melewat online. Itu perasaannya kita yang mungkin beberapa dari kita rindu suasana kampus yang dulu ramai, kita bisa kumpul sama-sama, bisa diskusi tugas bareng-bareng. Sekarang dengan metode jarak jauh kan jarang kumpul-kumpul lagi, terus jarang diskusi di kampus lagi sama-sama. Jadi seperti itu videonya. Terus kami sedikit menambahkan pandangan dosen dan maba mengenai jarak jauh, ya, metode jarak jauh yang diterapkan saat ini. Untuk keinginannya sih seperti itu saja. Terima kasih untuk pertanyaannya. Iya Pak, makasih Pak. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada ketidaknyamanannya dan ketidaknyamanan mengenai presentasi atau video tadi yang kami tampilkan. Selamat pagi. Baik, terima kasih kepada Kak Asmila. Sekarang kita lanjut ke materi berikut, yaitu mengukur jarak dan menampilkan ke layar. Waktu saya persilakan. Selamat siang Bapak dan Ibu dosen dan juga para peserta STISI 2020 pada pagi hari ini. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu mengukur path jarak dan menampilkannya di LCD.
Arduino. Arduino adalah sebuah perangkat single board yang bersifat open source, dirancang untuk memudahkan pengguna elektronik dalam berbagai bidang. Hardware dalam Arduino memiliki prosesor ATmel AVR dan menggunakan software dan bahasa C++. Arduino R3 adalah papan pengembangan mikrokontroler yang berbasis chip Atmega 328P yang memiliki 14 digital pin output dan 6 pin input analog dan menggunakan 6 kristal 16 MHz antara lain pin A0 sampai A8 dan menggunakan koneksi USB dan jack listrik, header, ECSP, dan tombol reset. Hal tersebut adalah semua yang diperlukan untuk mendukung sebuah rangkaian mikrokontroler. Mikrokontroler adalah sebuah komputer kecil atau special purpose komputer dalam satu IC yang berisi CPU, memori, timer, dan seluruh komunikasi serial dan paralel, port input-output, dan EDC. Mikrokontroler digunakan untuk suatu tugas dan menjalankan suatu program. Selanjutnya, kita akan mensimulasikan di Proteus 8. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang flowchart-nya. Jadi pertama tuh kita memasukkan coding Arduino-nya. Setelah itu, setelah berjalan, dia akan memastikan apakah ultrasoniknya ini menyala atau tidak. Atau jika tidak, dia akan mengecek lagi ke codingnya. Setelah dia menyala, dia melakukan transmitter atau melakukan pengecekan. Baru dia pengecekan ke signal atau cara gunanya ultrasonik ini dia melemparkan sebuah ultrasonik atau kayak seperti kelelawar gitu, dia mengeluarkan ultrasonik. Dia akan mengecek sekitar bendanya, di sekitarnya apakah ada benda atau tidak. Setelah itu dia akan kembalikan lagi hasil data tadi ke ultrasonik. Setelah itu dia akan ubahkan dia menjadi data. Setelah itu dia menampilkan ke LCD, dan itu melakukannya hingga tidak ada daya yang tersedia untuk Arduino. Jika mati lampu, di sini kami akan pakai baterai. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke materi berikut, yaitu Travel Jayapura City Tower. Waktu saya persilakan. Ya, selamat siang semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Di saat siang hari ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek kami kelompok 1, yaitu Cinematic Travel Jayapura City Tower. Ya, yang pertama, kenapa ada ide dari itu? Latar belakangnya, makin padatnya kesibukan dalam kesibukan seseorang dalam keseharian akan membuat dia merasa jenuh dan bosan dengan rutinitas yang dijalaninya setiap hari. Minta maaf, tidak ada suaranya. Ada suaranya kan? Ada kok. Ada, suara ada. Ada. Ada, suaranya jelas.
Ada, tapi kurang keras saja. Saya akan lanjut. Dia yang merasa bosan dengan kesibukannya setiap hari memerlukan sebuah hiburan dengan berlibur ke suatu tempat wisata untuk menghilangkan stres akibat rutinitas yang terus-menerus dijalaninya. Sehingga dia pun mengajak teman-temannya agar berkumpul dan menikmati indahnya pemandangan dan bercanda bersama dengan teman-temannya di Tonga Jayapura itu. Yang berikut ada alat yang digunakan, ada 3 alat. Yang pertama ada kamera, tripod, handphone, dan yang berikut ada monitor dan CPU untuk kita mengedit video. Yang berikut aplikasi editor yang kita gunakan adalah Wondershare Filmora. Berikut pengambilan video yang kita gunakan di sini. Yang pertama ada ELS Extreme Long Shoot. Yang kedua ada Long Shoot. Yang ketiga ada Medium Long Shoot. Yang keempat ada Extreme Close Up. Yang kelima ada Medium Shoot, dan yang terakhir ada Over the Shoulder Shoot. Berikut ada 3 lokasi yang kita gunakan di video ini. Yang pertama Bayangkara, Polimak 1, dan yang terakhir Jayapura City Tower. Transisi yang digunakan dalam video ada 4. Yang pertama fade, yang kedua RS, yang ketiga dissolve, yang keempat ada warp zoom. Yang berikut ada efek speed down dan speed up yang kita gunakan di dalam video. Yang pertama teman-teman bisa lihat sebentar dalam video pada menit ke 2:58 dan speed up pada menit ke 3:05 lah, selisih video dengan yang pertama tadi di speed down. Yang terakhir ada penjelasan tambahan. Dalam sinematik ini kita menggunakan dialek Papua seperti contoh sa sebagai aku, ko sebagai kamu. Dan dalam sinematik ini kita menggunakan full music dari Bali Adventure dengan produser musik Mike Visual. Dan berikut saya akan melihatkan video kami. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. Anjing, bosan sekali. Halo, saya OTW nih. Bapak tunggu bawah, oke? Tunggu ya, sabar. Aturan. Oke, sip. Close your eyes. We will forget what we know. Just jump in and let's go for a ride.
your back, looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I won't be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even brighter. That's what I like about you. Hey, that's what I like. Tell me what you gonna do. Know that I want you, you know that I need. That's what I like about you. Hey, that's what I like. When you put me in the mood. Hey, that's what I like. That's what I like about you. That's what I like about you. That's what I like about you. Maaf, waktunya sisa 3 menit untuk pemateri. Iya, sedikit lagi videonya. Together forever, forever for real. Close your eyes. We will forget what we know. Just jump in and let's go for a ride. All through the night, all through the day. Turn up the lights, show me the way. You are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I won't be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even brighter. That's what I like about you. Hey, that's what I like. When you put me in the mood. Hey, that's what I like. That's what I like about you. Ya, sekian dan terima kasih sudah. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Atau dari Pak Jim. Sangat baik. Ya, untuk software editing yang kita gunakan sangat baik. Ya, untuk pemula juga bisa menggunakannya, ya mudah untuk digunakan. Dan aplikasi tersebut juga gratis untuk pengguna-pengguna yang ingin menggunakan. Ya, mungkin sekian. Bagaimana dengan kemudahan? Kemudahannya itu seperti ya mungkin transisi, terus kemudian mengimport gambar dari media, dari file, menambahkan lagu, terus teks, itu semua ya kalau untuk orang awam bisa sih, dengan dia kalau rasa keinginan tahunya lebih tinggi, dia bisa searching di Google untuk menggunakan aplikasi itu, karena aplikasi itu juga sangat mudah dipakai untuk orang pemula. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Dari teman-teman, jika tidak ada, saya kembalikan ke host. Sekian, terima kasih. Baik, sebelum saya lanjut ke materi berikutnya, saya cuma mau mengingatkan buat para peserta yang belum mengabsen
tolong segera absen sebelum ditutup. Link absennya sudah dikirim melalui room chat. Ya baik, kita akan lanjut ke materi berikut, yaitu before. Waktu saya persilakan. Tes, ada suara? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan hasil presentasi video kami yang dibuat untuk yang oke, langsung saja. Kelompok 2, grafika dan multimedia. Judulnya yaitu before. Lokasi tek kami. Yang pertama yaitu di rumah. Yang kedua di Bukit Teletabis. Dan yang ketiga di Cafe Waffle. Waktu tek kami. Yang pertama yaitu di rumah pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021. Yang kedua di Bukit Teletabis hari Sabtu tanggal 21 November 2020. Yang ketiga di Cafe Waffle pada hari Minggu tanggal 15 November 2020. Latar belakang dari video tersebut yaitu tentang seorang yang mengingat masa-masa waktu perjalanan bersama teman-teman sebelum pandemi. Ini storyboard kami. Alur opening Nanda, durasinya 1-30 detik, lokasinya di rumah, keterangannya yaitu medium close up. Pengambilan Nanda ambil buku album foto masuk ke berikutnya. Transisi yang digunakan pada saat mengedit video. Yang pertama yaitu fade in trans, yang kedua yaitu fade out trans, yang ketiga yaitu skew trans, keempat zoom trans, kelima glass trans, keenam glitch trans,
Yang terakhir yaitu stretch trends. Nah, alat yang kami gunakan ada Canon EOS 75D, yang kedua ada Canon EOS M10, yang ketiga ada tripod, yang keempat ada Adobe Premiere. Nah, sekian dan terima kasih. Sini saya akan menampilkan video kami. Sabar. Loading lagi. Ini tuh bukan ya? Maaf, tadi jaringan saya terputus. Waktunya sisa 3 menit ya. Videonya ada di Akbar punya. On the track. On the track.
Mohon maaf ya, waktunya sisa 3 menit. Itu saja dari kami. Mohon maaf atas kesalahan teknis yang terjadi. Sekian dan Ya, baik. Kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu automatic hand sanitizer. Waktu saya persilakan. Tes. Suara kedengaran? Ya. Ya, terdengar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Untuk siang hari ini, izinkan saya selaku kelompok 1 dari tim Arduino untuk menampilkan hasil daripada diskusi kami selama beberapa bulan pekan kemarin. Baik. Saya akan membawakan dengan judul Automatic Hand Sanitizer. Malam. Minta maaf. Saya lanjut. Ini adalah nama kelompok dari kami yang diketuai oleh Bagus. Berarti di belakang itu kosong. Ada 8 orang. Aku nggak tahu kalau ini tuh nanti ada. Oke, yang pertama kami selaku saya ingin memperkenalkan apa itu Arduino sendiri. Arduino itu adalah sebuah minimum sistem microcontroller yang bersifat open source yang banyak digunakan untuk membangun sebuah proyek elektronika. Maksudnya adalah
banyak daripada proyek-proyek elektronika yang kita lihat di sini itu secara tidak langsung itu adalah Arduino. Contoh seperti mungkin kalian pernah lihat teks berjalan yang pernah kalian lihat di pusat-pusat pemerintahan gitu, atau mungkin di lampu jalan. Nah, itu juga bagian daripada Arduino. Terus dari sini kita langsung menggalinya. Mengapa harus Arduino? Yang pertama, Arduino itu asik, sangat asik sekali untuk dipelajari, dan khususnya jarang dari kampus-kampus di Tanah Papua, apalagi khususnya Jayapura, khususnya untuk yang sistem informasi maupun teknik informatika itu jarang untuk mempelajari Arduino. Bahkan kalau jika ditanya mereka acuh tak acuh, sehingga sangat disayangkan sekali jika kita tidak belajar Arduino. Mungkin hanya itu perkenalan singkat, langsung saja kita masuk kepada materi. Yang pertama ada komponen. Komponen di sini kalian bisa lihat ada Arduino Uno R3. Yang kedua ada mini breadboard, kabel jumper, ada sensor jarak, dan motor servo. Yang kedua ini adalah bahan atau komponen pembantu. Maksudnya untuk menjalankan semua itu tidak mungkin lengkap atau terjadi begitu saja tanpa komponen-komponen yang membantunya. Di sini ada lem tembak, ada botol kosong yang nanti akan saya putarkan di video. Ada juga benang nelon dan juga ada kardus bekas. Ini adalah uraiannya. Teman-teman lihat saja dulu di sini. Ada VCC, ada trik. Sebenarnya ini alokasinya ya. Sebenarnya ini adalah alokasinya. Dan mohon maaf sekali kami tidak memberikan gambar-gambar sehingga mungkin teman-teman nanti agak ada yang kurang memahami, nanti bisa bertanya saja gitu. Ini adalah codingnya seperti ini, tampilan di samping. Jadi setelah kita rakit, kita memasukkan codingnya, terus buat satu file lagi baru, terus ketikkan kode di samping, ini teman-teman bisa lihat di sini, lalu di-upload. Selanjutnya kita memasang servo dan sensor jarak di botol. Servo diletakkan masing-masing di kiri dan kanan. Servo itu yang ini teman-teman. Motor servo. Yang ke sudut kiri paling bawah. Terus kaitkan servo ke bagian pump botol. Pump botol itu yang teman-teman bisa lihat ini. Di atas ini. Terus dia nanti dari botol servo itu dikaitkan dengan nelon sehingga nanti dari nelonnya itu dia menarik. Oke, langsung saja ke videonya ya. Masuk kah? Hah? Maaf Kak, saya potong sebentar. Mau mengingatkan, waktunya sisa 4 menit ya Kak. Oke. Ini videonya hanya 2 menit. Dari kelompok kami mengucapkan selamat menyaksikan. Seperti yang kita ketahui, virus corona memiliki kemampuan untuk hidup dan bertahan lama bila berada di permukaan benda-benda. Jika tanpa sadar Anda menyentuh benda-benda yang telah terkontaminasi tadi, maka virus corona bisa melekat ke tangan. Melihat hal ini, akan sangat besar kemungkinan Anda menyentuh wajah dengan tangan yang telah terkontaminasi virus corona. Karena kebiasaan ini pula, Anda akan sangat beresiko tertular virus corona. Disinilah pentingnya cuci tangan setelah berpergian saat pandemi. Maka dari itu, kami membuat sebuah hand sanitizer otomatis agar setiap orang-orang yang menggunakannya tidak menyentuhnya sehingga resiko terkena COVID lebih kecil. Komponen yang digunakan ada pertama, Arduino Uno R3 untuk menjadi papan pengembang mikrokontroler pada hand sanitizer ini. Kedua,
motor servo SG90 digunakan menarik pump pada botol hand sanitizer. Di sini kami menggunakan 2 motor servo kanan dan kiri agar tarikan yang dihasilkan lebih maksimal. Ketiga, sensor ultrasonik digunakan sebagai alat yang mendeteksi gerakan tangan kita. Keempat, kabel jumper digunakan sebagai penghubung antara Arduino dan komponen-komponen lainnya. Yang kelima, mini breadboard digunakan sebagai media pengantar antara Arduino dan komponen-komponen lainnya. Jadi langsung saja saya akan memperlihatkan cara kerjanya. Jadi jarak untuk membaca sensornya yaitu 5 cm. Jika saya menaruh tangan saya lewat dari 5 cm, maka sensor tidak akan mendeteksi adanya pergerakan. Tetapi jika saya menaruh tangan saya di sini, maka sensor akan mendeteksi gerakan sehingga kedua motor servo secara otomatis akan menarik pump dan mengeluarkan hand sanitizer. Baik, sekian dari kelompok kami. Kepada moderator, waktu dan tempat saya kembalikan. Ya, baik. Saya berikan waktu untuk 1 menit yang mau bertanya, bisa bertanya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya lanjut ke materi berikut, materi terakhir yaitu daring. Waktu saya persilakan. Baik, selamat siang semuanya, teman-teman dosen, Bapak dosen, Ibu dosen. Hari ini saya akan presentasikan soal kita punya tugas yaitu daring. Mungkin saya share screen-nya dulu ya. Dia punya layar aman, terlihat di ini. Ya. Oke, daring short movie. Pertama, mungkin yang sudah nonton dia punya film agak asing dengan 2 logo ini. Yang pertama logo Paintbox, terus yang kedua logo Indonesia Art Movement. Saya mau cerita sedikit soal 2 logo ini. Yang pertama Paintbox. Sebenarnya Paintbox ini kita punya nama kelompok ya. Kita punya nama kelompok. Kenapa kita namakan Paintbox? Karena Paintbox itu salah satu komponen sistem di Borland Delphi 7. Dia punya fungsi itu untuk menampung atau menjadi wadah untuk objek-objek gitu seperti button shape. Jadi istilahnya filosofinya si Paintbox ini nih, nama kelompoknya kita, dia sebagai tempat atau wadah untuk menampung kita punya kreativitas gitu. Terus selanjutnya ada logo Indonesia Art Movement. Indonesia Art Movement sendiri ini dia sebagai komunitas ya. Komunitas yang memang bergerak di bidang perfilman. Kita itu dapat support dari komunitas Indonesia Art Movement ini. Supportnya itu seperti konsultasi skrip dan alat ya, atau equipment yang kita pakai. Terus kemudian saya mau cerita sedikit soal kenapa daring gitu, kenapa daring. Jadi kenapa kita buat daring itu karena sebenarnya mengangkat soal kita punya realita kuliah sehari-hari ya. Kuliah sehari-hari
yang mungkin sedang dalam perjalanan, terus ada yang tertidur, ya begitulah mahasiswa sehari-hari. Kemudian, ini untuk teamwork kita, itu ada Andrian sebagai kita punya ketua kelompok. Di film ini dia punya fungsi sebagai clapper dan loader. Terus ada Mareike sebagai pemeran Ike, Putri sebagai pemeran Putri, ada Daniel sebagai kameramen kita, saya sendiri sebagai sutradara, penulis, dan editor. Terus ada Andriano Klanit ini, dia sebagai sound recordist. Terus ada Oki Rizaldi, kemudian ada Okto, terus ada Ones, dan terakhir ada Savio. Untuk timeline kerja itu, untuk proses pembuatan film sendiri saya rasa ini umumnya seperti begini, karena ada 3 tahap, yaitu pre-produksi, kemudian produksi, dan yang terakhir adalah post-produksi. Ini pun saya akan jabarkan masing-masing. Yang pertama pre-produksi. Nah, ini yang kita lakukan adalah persiapan sebelum memproduksi filmnya. Yang pertama yang kita lakukan adalah survei lokasi, terus daftar kebutuhan, dan yang terakhir itu membuat skrip. Sebenarnya ini fleksibel dan mungkin bisa dijalankan secara bersamaan. Jadi membagi tim gitu untuk survei lokasi, terus mendaftar kebutuhan, dan membuat skrip. Cuman ada beberapa, terkadang itu orang tuh kalau mau buat film, pertama yang dibuat itu skripnya dulu supaya mengurangi budget untuk survei lokasinya. Seperti kalau sudah di skripnya sudah jadi kan kita sudah tahu mau kemana. Artinya misalnya dia di dalam ruangan seperti apa. Akhirnya ada tujuan gitu untuk survei lokasi. Tapi kalau skripnya belum jadi kan masih meraba-raba dia harus seperti apa. Terus yang kemudian syuting. Syutingnya sendiri itu kita ada beberapa lokasi, tapi yang paling banyak itu kita ambil di kampus dengan kita punya Kaprodi sebagai aktor utama kita, terbaik. Kemudian kita melakukan loading footage juga di tahap kedua ini secara bersamaan ya. Loading footage ini dia punya footage kita langsung pisahkan per scene gitu. Di post produksi di tahap ketiga ini masuk di tahap editing atau editing dan scoring ya. Editing dan scoring musiknya. Kemudian masuk di peralatan yang kita pakai, yang pertama kamera itu Lumix G85. Ada punya spesifikasi, ada di situ. Terus yang kedua untuk suara kita pakai Rode Mic NT G4 untuk merekam suaranya. Terus yang ketiga untuk pencahayaan kita pakai Godox LED 500C. Kemudian untuk dia punya software editing sendiri, untuk video saya pakainya DaVinci Resolve 17. Terus untuk mengolah suaranya pakai Adobe Audition. Mungkin sekian untuk presentasinya, kita coba putar filmnya ya. Mohon maaf Kak, waktunya sisa 5 menit. Kalau sekarang di tampilan teman-teman sudah masuk di YouTube atau belum ya? Kalau saya boleh tahu. Sudah. Sudah masuk YouTube. Sudah. Oke, makasih. Mohon maaf Kak, saya potong pembicaranya waktu Kakak sisa 5 menit. Makasih. Oke. Jadi gimana nih? Filmnya kan ini 10 menit nih. Indri. Saya lanjutin aja ya. Iya. Yang penting Suaranya hilang-hilang ya. waktunya sisa 5 menit.
Hari ini kita akan melanjutkan kembali perkuliahan kita di minggu kemarin. Saya harap kita semua sudah siap ya untuk memulai. Ini saya lihat masih 6 orang, 4 orangnya lagi kemana ya? Ada kabar? Oke, kita tunggu mereka 10 menit. Sambil nunggu saya mutar-mutar lagu dulu ya. Kita nunggu mereka 10 menit. Oh iya, siap. No. Lanjutkan materi. Kita akan bahas tentang tinjauan umum grafika komputer, penggambaran objek, atribut, windowing, transformasi, dan multimedia via YouTube. Grafika itu sendiri adalah teknik dalam ilmu komputer dan matematika untuk merepresentasikan dan memanipulasi data gambar menggunakan komputer. Salah satunya dengan menggunakan aplikasi yang bisa membentuk grafis 2 dimensi atau 3 dimensi yang kemudian bisa kita lengkapi dengan animasi. Visualisasi, informasi, dan sains telah menjadi fokus penelitian terutama yang berkaitan dengan fenomena 3 dimensi di bidang arsitektur, meteorologi, kedokteran, biologi, dan sebagainya. Untuk bisa mendukung semuanya itu, maka diperlukan ruang lingkup grafika itu sendiri. Misalnya input-output, citra, dan deskripsi. Contoh input, gambar, deskripsi, pengolahan citra, grafika komputer. Sedangkan deskripsi misalnya vision computer atau AI, artificial intelligence. Mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya, silakan. Misalnya mungkin mengenai input output yang lain seperti itu.
Atau mungkin citra yang lain. Bagaimana? Sudah paham ya? Semua sudah paham ya? Ya, bagaimana? Semuanya sudah paham dengan apa yang tadi sudah saya sampaikan? Ya, Adrian. Bagaimana, Adrian? Bisa? Paham. Ike, paham? Iya, Pak. Paham. Oke, good. Gimana, Daniel? Daniel aman kan? Aman kata Daniel? Oh, ini ngapain? Kemana makin? Daniel aman, Daniel? Ini kameranya tidak terlihat ini. Ya. Oke. Coba semua nyalakan kamera. Kita online ini kan sudah jauh gitu. Tapi sudah jauh, kita bikin tambah jauh, tidak melihat ekspresi teman. Nah, dengan adanya kalau kita bisa on cam, kan kita bisa lihat teman itu sedang melakukan aktivitas apa. Yang tadinya dekat bisa jauh. Sebenarnya kan kalau kita on cam itu baik. Anda bisa melihat saya bisa melihat Anda bisa melihat teman Anda. Tujuannya untungnya adalah kita bisa merasakan emosi sesama kita. Dahulu sebelum kita daring, kita bisa ketemu, kita bisa bercanda langsung. Kalau sekarang, kita cuma bisa lihat foto. Apa yang dilihat dengan foto? Tidak ada emosi. Yang jauh tambah jauh, yang dekat jadi jauh. Ayo, sisanya dinyalakan. Mohon, segera dinyalakan. Atau cuma lantaran tidak mau on cam, mungkin kalian yang tidak on cam ketemu saya lagi di mata kuliah yang sama di semester depan. Atau mengulang, tidak lulus. Semester depan ketemu lagi. Ya, mungkin sekian tepuk tangan dulu untuk Pak Jim, aktor peran utama Bapak. Terima kasih banyak juga untuk supportnya. Mungkin teman-teman Bapak Ibu dosen ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya, teman-teman? Oh ya, yang kalau Ada yang mau bertanya tuh, Kak. Katanya berapa lama waktu edit videonya? Untuk editing video sebenarnya kemarin itu kita ada sedikit kendala di laptop ya. Cuma kalau untuk proses editingnya sendiri tuh dia sebenarnya tidak makan waktu sekitar 5-4 hari. 5-4 hari dia punya editing. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Terima kasih Pak Jen. Yang tanya juga itu bisa nonton videonya di mana? Teman-teman bisa nonton videonya di YouTube-nya Teknik Informatika. Jangan lupa di subscribe.
biar Pak Jim punya subscriber semakin banyak. Mungkin sekian teman-teman. Terima kasih semuanya. Pak Jim, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Kakak moderatornya gimana? Hah? Hah? Baik Kak, saya mau bertanya. Jika itu kan tadi salah satu kendala adalah di laptop. Nah, selain laptop, untuk proses video ini kendalanya apa saja gitu? Sorry Dek, suaramu tidak terlalu kedengaran, mungkin bisa diketik dia punya pertanyaan. Belajar edit video dari mana? Kalau untuk belajar sih sebenarnya semuanya serba ini ya, dari rasa ingin tahu saja. Oh iya betul, saya juga mau bilang ke teman-teman, software yang saya pakai itu DaVinci Resolve, itu softwarenya free, tapi bukan kacang-kacang lah istilahnya, karena sekarang memang industri perfilman kebanyakannya pakainya DaVinci Resolve. Kenapa dia bisa free? Karena DaVinci ini ada kerjasama dengan Blackmagic. Blackmagic itu perusahaan, dia kasih free supaya semakin banyak orang yang mau belajar editing video, semakin banyak orang yang mau belajar soal perfilman. Iya. Dari Vladimir, tadi sempat singgung mengenai kendala. Ada APK tambahan selain APK editing yang ditampilkan. Kendala dalam pembuatan video sebenarnya waktu ya. Karena kalau untuk jadwalnya sendiri kita sudah punya timeline kerja, tinggal kita yang mengikuti timelinenya, cuman dalam beberapa hal kita juga menyesuaikan waktu teman-teman, waktu Pak Jim sendiri, jadi kita lebih fleksibel sebenarnya, makanya itu kita punya proses pengerjaan sebenarnya dari jauh-jauh hari, karena kita sudah mengantisipasi masalah waktu ini. Untuk aplikasi tambahan, saya pakainya untuk editing yang tadi DaVinci Resolve. Terus untuk Adobe Audition sendiri tuh sebenarnya untuk olah audionya ya, olah audio yang direkam sama si sound recordist, diolah di Adobe Audition. Cuman tambahin ini saja kok, noise reduction saja biar tidak terlalu berisik. Ada lagi teman-teman? Teman-teman ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada? Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya akan akhiri sesi room pada room ini. Sabar. Untuk yang saya sekali lagi mengingatkan untuk yang belum absen, silakan absen sebelum absennya ditutup. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kekurangan atau salah-salah kata dalam penyampaian yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Waktu saya serahkan kepada MC. Baik, sekianlah untuk
atau sesi pada room 1 ini, para peserta mungkin bisa kembali pada room utama untuk kita masukkan bagian penutupannya. Untuk keluar bisa langsung tekan leave room, tapi jangan leave meeting, tapi leave breakout room.